Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Saya akan membagikan firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Dia memiliki satu kehidupan yang bersyukur kepada Allah. Apa yang disyukuri Rasul Paulus? Di ayat yang ke-12, Paulus bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menguatkan dia. Dia sudah diberikan kepercayaan, bahkan dianggap setia dalam melayani Tuhan. Dia berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Paulus bersyukur karena dia dikuatkan, dia dianggap setia, dan dia dipercaya untuk melayani Tuhan. Yang kedua yang disyukuri Paulus adalah Paulus bersyukur karena hidupnya yang dulu seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang yang ganas, tetapi beroleh belas kasihan. Dan dia mengatakan karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus menyadari bahwa dulu dia seorang yang jahat, dia seorang yang berdosa, tetapi justru ketika dia berdosa, Tuhan Yesus sangat mengasihaninya. Bahkan dia diberikan kasih karunia dengan begitu limpahnya. Dan Rasul Paulus menanggapi kasih karunia Tuhan Yesus itu dengan iman. Yesus mengasihi Paulus justru dalam keadaan Paulus berdosa. Allah memulihkan hidupnya, Allah menyelamatkannya, dan Paulus meresponi kasih karunia itu dengan iman. Paulus tegas dengan mengatakan di ayat yang ke-15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus bersyukur karena dia seorang berdosa, tapi dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan justru karena dia berdosa, dia dikasihani. Sebagai orang yang paling berdosa, Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya untuk Paulus. Dengan demikian, Paulus menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Dua hal inilah yang disyukuri Rasul Paulus. Pertama, Paulus bersyukur karena dia diberi kesempatan untuk melayani. Dia dianggap setia, dia dikuatkan dalam pelayanan. Begitu banyak tantangan pelayanan Paulus, tapi kalau Paulus masih tetap setia, sesungguhnya Paulus bersyukur semata-mata itu karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Paulus bersyukur atas hidup anugerah keselamatan yang dia terima dengan cuma-cuma karena kasih Tuhan dilimpahkannya kepada Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita syukuri, Bapak Ibu? Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita berikan. Mari kita terus setia dengan sungguh-sungguh, kita terus taat, kita terus mengupayakan pelayanan kita dengan semaksimal mungkin, dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita terus mengucap syukur untuk kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan cuma-cuma juga. Karena kasih karunia kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, sesungguhnya semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh beriman kepada Yesus, dan kita tetap setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Mari terus kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.